Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Bertemu lagi sama kakak Riana Septia, kakak mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, semoga selalu baik ya, dan juga jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalian udah siap nggak belajarnya hari ini? Oke, bagus. Sudah siap ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa dulu. Semoga materi yang akan kakak sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Amin. Nah, sekarang kakak mau nanya. Ada yang ingat nggak di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan perpangkatan pada pecahan. Nah, kalau di video kali ini ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita bahas? Iya, tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan aplikasi bilangan berpangkat. Nah, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini, kalian akan bisa yang pertama, menentukan hasil dari suatu bilangan berpangkat nol yang diketahui. Yang kedua, kalian bisa mengubah bilangan berpangkat negatif yang diketahui menjadi bentuk bilangan berpangkat positif. Lalu yang ketiga, kalian bisa mengubah bilangan berpangkat positif yang diketahui menjadi bentuk bilangan berpangkat negatif. Dan yang keempat, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Kita masuk ke materi. Perhatikan baik-baik ya. Kita masuk ke materi yang pertama, tentang pangkat nol. Nah, secara umum, A dipangkatkan dengan 0, maka menghasilkan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. A adalah bilangan real tak 0. Kok bisa sih Kak A pangkat 0 itu sama dengan 1? Nah, kita coba membuktikannya. Nah, di sini kakak punya operasi dari bilangan berpangkat 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Nah, kita coba mengerjakannya yang pertama dengan menggunakan sifat yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Kita lihat di sana basisnya sama, yaitu 2. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. 2 pangkat 4 dikurang 4, maka menghasilkan 2 pangkat 0. Iya. Lalu kita coba mengerjakannya dengan menguraikan perkalian berulangnya. Kita coba 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Menghasilkan 16 dibagi 16. Nah, 16 dibagi 16 maka hasilnya adalah iya, 1. Jadi dari percobaan ini kita dapatkan kalau 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita coba lagi mengerjakan 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Nah, kita coba kerjakan menggunakan sifat. Berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. 4 pangkat 3 dikurang 3 berarti menghasilkan iya, 4 pangkat 0. Nah, sekarang kita coba mengerjakannya dengan menguraikan perkalian berulangnya. Berarti 4 dikali 4 dikali 4 dibagi 4 dikali 4 dikali 4. Menghasilkan iya, 64 dibagi 64. Nah, 64 dibagi 64 hasilnya iya, 1.
Nah, jadi kita dapatkan kalau 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, dari dua percobaan tadi kita dapatkan kalau 2 dipangkatkan dengan 0 menghasilkan 1 dan 4 pangkat 0 juga menghasilkan 1. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau A dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. A merupakan bilangan real tak 0. Nah, kalau misalnya 0 kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah hasil dari perpangkatan-perpangkatan berikut. Yang pertama, 5 pangkat 0. 5 dipangkatkan dengan 0 berarti hasilnya? Iya, 1. Terus, negatif 12 pangkat 0 berarti hasilnya? Iya, 1 juga. Terus, 34 A pangkat 2 B pangkat 0. Nah, kita lihat di sana ada B pangkat 0 berarti itu adalah 1. Berarti tinggal kita kalikan 34 A pangkat 2 dikali 1. Jadi hasilnya 34 A pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pangkat negatif. Nah, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, lalu M adalah bilangan bulat positif, maka secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan 1 per A lalu dipangkatkan dengan M. Nah, dengan definisi yang kakak sebutkan tadi, maka kita bisa mengubah bilangan berpangkat negatif ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif atau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya berarti dari bilangan positif ke bilangan negatif. Berarti kita bisa menggunakan A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Nah, sekarang kita coba untuk membuktikan definisi yang telah kakak sampaikan tadi. Nah, misalnya kakak punya operasi bilangan berpangkat seperti ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kita operasikan menggunakan sifat yang telah kita pelajari, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. 2 pangkat 3 dikurang 5 berarti menghasilkan 2 pangkat negatif 2. Nah, terus kita coba kerjakan dengan menguraikan perkalian berulangnya. Kita coba 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Menghasilkan 1 per 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi bisa kita tulis menjadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, dari sini kita dapatkan kalau 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Nah, bisa kita tarik kesimpulan berarti A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, kita merubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif. Yang pertama, 5 pangkat negatif 2. Berarti kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif, maka hasilnya 1 per 5 pangkat 2. Terus 10 pangkat negatif 6. Kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat positif berarti 1 per 10 pangkat 6.
Nah, sekarang kita coba merubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif. Yang pertama, 8 pangkat 4. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat negatif, berarti hasilnya 1 per 8 pangkat negatif 4. Terus 9 pangkat 3 kita rubah, berarti 1 per 9 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kita masuk ke materi aplikasi bilangan berpangkat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan bilangan berpangkat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya kakak punya soal seperti ini. Jarak planet Mars ke matahari adalah 385 juta kilometer. Jika kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka tentukan waktu yang diperlukan cahaya untuk sampai ke planet Mars. Nah, sekarang kita coba jawab. Nah, diketahui jaraknya tadi adalah 385 juta kilometer. Nah, kita coba ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Kita tulis 385 dikali 10 pangkat 6 kilometer. Nah, 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Jadi kalau 1 juta kita kalikan dengan 385, maka menghasilkan 385 juta. Jadi sama aja kan? Nah, sekarang itu kan kilometer tuh. Kita konversikan ke dalam meter supaya lebih mudah mengerjakannya. Nah, dari kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 kali. Berarti dikalikan dengan 1000. Nah, 1000 kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, maka sama dengan 10 pangkat 3. Jadi tinggal kita kalikan dengan 10 pangkat 3. 385 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3. Nah, kita lihat 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3 berarti tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. 6 tambah 3 berarti 9, berarti jadi 10 pangkat 9. Berarti kita tulis 385 dikali 10 pangkat 9 meter. Nah, terus diketahui lagi kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita coba jawab. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Nah, di sini kita mau mencari waktunya, berarti tinggal kita bagi jarak dengan kecepatannya. Nah, jarak adalah 385 dikali 10 pangkat 9 dibagi kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kita coba ubah bentuk operasinya menjadi seperti ini. 385 dikali 10 pangkat 9 per 3, lalu dikalikan dengan 1 per 10 pangkat 8. Sama aja kan? Nah, sekarang kita ubah 1 per 10 pangkat 8 menjadi bilangan berpangkat negatif. Berarti menjadi 10 pangkat negatif 8. Nah, kita kalikan 385 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 8, lalu kita bagi dengan 3. Nah, kita lihat 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 8, berarti bisa kita operasikan dengan menjumlahkan pangkatnya. 9 ditambah negatif 8 berarti 1. 10 pangkat 1 berarti sama dengan 10. Nah, kita tulis 385 dikali 10 lalu dibagi dengan 3. Menghasilkan 1283,33 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan cahaya untuk sampai ke planet Mars adalah 1283,33 sekon.
Nah, sekarang kakak punya soal latihan. Silahkan kalian catat dan kerjakan ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita di video kali ini, kita sudah belajar tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan juga aplikasi bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, pangkat 0. Jadi, kalau misalnya ada bilangan real tak 0, kita misalkan dengan A, lalu dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, yang kedua, kita sudah belajar tentang pangkat negatif. Jadi, misalkan ada A adalah bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, dan ada juga M adalah bilangan bulat positif, maka secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Bisa kita tuliskan lagi menjadi 1 per A, lalu dipangkatkan dengan M. Nah, dari definisi tadi kita bisa mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan berpangkat positif, atau juga sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya berarti bilangan positif menjadi bilangan negatif. Berarti bisa kita cari dengan A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang aplikasi bilangan berpangkat. Jadi, kita bisa menggunakan bilangan berpangkat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kakak contohkan tadi, kita bisa menghitung waktu yang diperlukan cahaya untuk sampai ke planet Mars. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan bilangan berpangkat untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Nah, selesai sudah materi kita di video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, jangan lupa untuk mengulangi materi yang telah kakak sampaikan di rumah agar kalian semakin paham. Nah, untuk materi kita di video selanjutnya adalah tentang bentuk akar. Jadi, kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Nah, sekian, kakak mohon maaf atas segala kekurangan kakak dalam menyampaikan materi kepada kalian. Kalian juga tetap harus menjaga kesehatan dan tidak melupakan protokol kesehatan. Nah, kakak tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.